Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dalam RHI Renungan hari ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudaraku yang terkasih, RHI kali ini akan angkat satu tema. Jangan menyimpan dendam. Jangan menyimpan dendam dan sakit hati. Saudara, tema ini penting karena prakteknya, meskipun orang-orang beriman Kristen tahu dan diingatkan terus bahwa kita harus hidup dalam cinta kasih sejati, dengan hukum kasih, dengan khotbah-khotbah yang menyejukkan, toh dalam kenyataannya kita ada dalam realitas hidup yang tidak selalu menyenangkan. Dan tidak jarang karena kesulitan, karena persoalan, karena penderitaan itu menimbulkan sakit hati dan dendam yang merasuki jiwa. Saudara, ini yang perlu diurai. Karena apa? Karena firman Tuhan yang nanti kita pelajari dengan tegas menunjukkan bahwa sakit hati, menyimpan dendam, apalagi kemudian membalas dendam, itu bukan ciri khas orang yang beriman di dalam Tuhan Yesus. Tapi kenyataannya, saudara, ini juga tidak mudah diurai. Oleh sebab itu, dengan renungan hari ini, diharapkan ibu, bapak, dan saudara bisa menghayati sendiri, bisa merasakan sendiri, bisa sungguh-sungguh memohon penyembuhan, pemulihan dari Tuhan, dan bisa dengan kerendahan hati mengakui keterbatasan diri dan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk hidup dalam damai. Saudara, sebagai hambanya, saya sungguh berharap supaya kita mampu diangkat, mampu dibuat makin dewasa, dan kita tidak menyimpan dendam dan sakit hati. Tema yang penting, tapi tema ini tidak mudah. Mari kita mengundang Roh Kudus, mari kita hayati hal ini, mari kita cermati, semoga kita termasuk yang tidak menyimpan dendam dan sakit hati. Mari kita bersama hayati hal ini, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan mulai ajak kita untuk membaca kesaksian yang ada di dalam narasi Ayub. Ayub pasal 5. Ayub pasal 5 ayat yang kedua. Perikopnya ayat 1-6. Tapi saya ajak untuk membuka Ayub pasal 5 ayat yang kedua. Yang demikian sabdanya. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saya ulang baca. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saudara, kitab Ayub yang berbentuk narasi atau cerita memang satu sisi tidak mudah dipahami. Kalau dinalar, apa bisa orang sesabar Ayub, dan banyak pandangan. Tapi saya mengajak ibu, bapak, dan saudara untuk mencermati ayat ini dari narasi yang sederhana, yaitu nasihat seorang Ayub, nasihat untuk bagaimana mampu menjalani hidup supaya kita tetap berserah kepada Tuhan. Dan iman percaya kita ini nampak nyata, bisa dilihat, bisa disaksikan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau orang hidup
dia dipenuhi dengan sakit hati. Kalau orang hidup dipenuhi dengan iri hati, maka di dalam Ayub pasal 5 ayat 2 tadi diungkap bahwa itu akan membunuh dirinya, akan mematikan dirinya karena perasaannya tidak bisa damai, dikuasai oleh kemarahan, oleh jengkel, oleh dendam, dan tidak merasakan damai dan sukacita. Apakah ibu bapak mau seperti itu? Mungkin saudara dan saya, kita pernah atau sedang disakiti oleh seseorang atau beberapa orang. Dan kita merasa marah, kita merasa jengkel, dan kita merasa dendam dan sakit hati. Pasti kita pernah merasakan itu. Saudara, secara kasat mata memang saya melihat banyak orang-orang yang beriman Kristen rajin ke gereja dan mengikuti berbagai kegiatan, bahkan sebagian itu berjabatan gerejawi, dan itu bagus. Tapi ada persoalan juga. Karena apa? Karena ternyata masih belum menyembuhkan dirinya, masih dihinggapi oleh penyakit dendam dan sakit hati, iri hati, dan itu menjadi persoalan yang merugikan dirinya sendiri, diriku sendiri, diri kita. Karena menyimpan dendam dan sakit hati, dalam kitab Ayub tadi dikatakan itu sama dengan membunuh diri, mematikan diri. Saudara, itu jalan keluarnya cuma pengampunan. Mengampuni, saudara. Itulah sebabnya Tuhan memulai karyanya tidak nuntut orang supaya punya amal gede, perbuatan gede, enggak. Tapi pertama-tama yang dibuat dalam kesaksian Alkitab adalah dalam Mazmur 103 ayat 12. Mazmur 103 ayat 12 kita bisa menemukan bahwa salah satu yang penting dari karya Allah adalah mengampuni manusia. Mengampuni manusia, sehingga disebutkan sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkan daripada kita pelanggaran kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jadi pengampunan sudah diberikan. Pengampunan sudah diberikan secara universal. Dan kemudian kita dituntut hidup dalam pertobatan, dan pengampunan di dalam Yesus dinyatakan. Jadi saudara-saudara, mengampuni seperti yang Tuhan sudah lakukan itu dituntut dikenakan juga buat kita. Dan firman Tuhan untuk mengampuni menjadi sesuatu yang wajib kita lakukan. Wajib untuk mengampuni sesama yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, kalau saudara-saudara membaca misalnya di dalam Matius 6 ya, setelah uraian doa Bapa kami, saudara jangan kaget karena tuntutan pengampunan itu juga diungkapkan, disebutkan begitu tegas dan jelas. Matius pasal 6 ayat yang ke-14 dan 15. Matius pasal 6 ayat yang ke-14 dan 15. Yang demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Saya ulangi. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Yang gak enak itu saudara,
Itu ayat 15. Matius 6 ayat 15. Wah, ini sengkring nih. Karena apa? Dikatakan begini. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya ulangi. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 14-15. Saudara-saudara, saya sudah cukup lama hidup, sudah cukup memasuki masa senja tua, dan perjalanan hidupku banyak pergumulan, termasuk ketika menjadi pendeta di GKJ Purworejo. Banyak, sangat banyak. Tapi diriku memutuskan aku melepaskan pengampunan. Diriku memutuskan aku tidak mau dendam. Aku tidak mau menyimpan sakit hati, meskipun aku punya alasan untuk itu. Bukan karena diriku baik, tidak. Kuputuskan untuk mengampuni, kuputuskan untuk tidak menyimpan dendam, kuputuskan untuk tidak menyimpan iri hati, sakit hati. Bukan karena orang baik, tapi karena Tuhan menghendaki supaya aku mengampuni. Sebab jika tidak, aku juga tidak akan diampuni. Dan aku tidak mau hidup tanpa pengampunan. Oleh sebab itu, dengan penuh kesadaran, ku atur diriku. Tuhan, seperti Engkau mengampuni aku, beri kekuatan hamba-Mu untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti hatiku. Saudara, Roh Kudus akan memampukan kita. Roh Kudus akan menolong kita sehingga kita mampu untuk melakukan karya pengampunan kesalahan orang dan kita diampuni Tuhan. Maka tidak baik menyimpan dendam, karena kita pasti akan menerima peringatan bahkan hukuman kalau tidak menjalankan pengampunan ini. Itulah sebabnya saya memutuskan saya mau mengampuni. Saya mau mengampuni. Saya mau mengampuni dengan tulus karena Roh Kudus. Ada seorang anak remaja, katakanlah kaum muda, yang punya pengalaman buruk. Karena apa? Karena dia dimusuhi oleh kakak-kakaknya, saudara-saudaranya sendiri. Karena mereka iri pada dirinya yang dianggap lebih dikasihi ketimbang anak-anak yang lain. Dan pengalaman buruknya adalah dia dibuang, bahkan nyaris dibunuh, lalu ditelantarkan dan dijual. Saudara, dijual ini anak muda ini sebagai budak. Dan dulu ada memang penjualan seperti itu. Pasarnya namanya pasar budak. Tentu nasibnya tidak begitu baik. Bahkan dia mengalami liku-liku kehidupan yang keras. Dia dituduh ini, sempat dipenjara dan seterusnya. Tapi ketulusan hati, keyakinannya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Gusti Allah ora sare, bahwa Tuhan akan menolong dia, maka dia menjalaninya dengan baik. Singkat cerita, saudara, singkat cerita, anak muda ini sukses dan dia jadi pejabat. Dan tanpa diketahui, ternyata karena kebutuhan hidup, saudara-saudaranya datang untuk menemui dia. Saudara-saudaranya ini datang karena memang butuh pertolongan. Tapi dia tidak tahu bahwa pejabat ini adalah
adiknya sendiri yang pernah ditelantarkan, yang pernah disakiti, yang memiliki luka tentu, dan bahkan nyaris dibunuh. Saudara, anak muda yang sudah jadi pejabat ini melihatlah dia, saudara-saudaranya. Dia bertanya, bapak atau ayah masih hidup? Masih. Ayahmu masih hidup? Masih. Dan kemudian dia membuka jati dirinya. Aku adalah adikmu yang pernah engkau telantarkan. Wah, mereka ketakutan. Habislah kita. Ternyata pejabat ini adalah adik kita dulu. Wah, ramai sudah. Ketakutan. Tapi saudara membaca, anak muda ini namanya Yusuf. Yusuf, ya. Yusuf dalam Kejadian 50 ayat 20. Dan dia mengatakan begini, Yusuf ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikanku dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Narik di Kejadian 50 ayat 20. Dikatakan apa? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah, Tuhan, mereka-rekakan yang baik. Mengubah yang jahat menjadi baik. Dan itulah sebabnya Yusuf memutuskan tidak menyimpan dendam. Dia punya alasan loh kalau mau dendam. Tapi Yusuf tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan sakit hati, dan dia mengampuni saudara-saudaranya itu dan makin diberkati Tuhan. Pertanyaan saya, saudara hidup untuk apa? Saya hidup untuk apa? Kita hidup untuk apa? Bukankah kita hidup mau cari ketenangan, mau cari kedamaian di dalam Tuhan? Dan ketenangan itu didapat kalau kita diampuni oleh Tuhan. Dan kita diampuni Tuhan kalau kita mau mengampuni sesama. Maaf, saudara dan saya, kita tidak punya pilihan lain. Pilihannya hanya satu. Kita belajar melepaskan pengampunan. Bukan karena kita orang baik, tapi karena Roh Kudus yang menyertai, yang memampukan kita seperti Yusuf mengampuni meskipun dia sempat dilukai. Saya berdoa, saudara yang mengikuti program ini, mulai sekarang belajar, ya Roh Kudus tuntun, tolong dan kuatkan supaya aku mampu mengampuni dan tidak lagi dikuasai oleh dendam, iri hati, kemarahan. Semoga Roh Kudus menolong ibu bapak dan saudara seperti Roh Kudus sudah menolong kami, dan saya percaya Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah supaya kami mampu untuk hidup dalam kesadaran bahwa tak ada gunanya menyimpan dendam, bahwa iri hati, kemarahan, dendam hanya akan menghancurkan diri, persis seperti sabdamu tadi. Tapi belajar mengampuni adalah indah karena Tuhan juga telah mengampuni kami. Tuhan, tolonglah kami untuk mampu mengampuni. Tolonglah kami untuk tidak menyimpan dendam dan sakit hati. Tolonglah kami ya Tuhan. Dan kami mohon berkatilah supaya kami memulai hari ini atau esok dengan cara pandang baru, dengan semangat baru, karena kami yakin Tuhan menyertai kami. Inilah doa kami, dalam Kristus kami berserah. Haleluya. Amin.